Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Hardiansyah, mahasiswa PPG Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan mengadakan uji kinerja pada tanggal 2 Desember 2023. Di tangan saya sudah terdapat dua surat, yakni yang pertama surat bebas tugas dan yang kedua surat pendaftaran UKM PPG. Pengambilan video ini saya lakukan di Mandua Jember dan berikut proses pengambilan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak 11 IPA 1? Baik, alhamdulillah. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kita membahas apa itu cerpen, apa itu unsur intrinsik dari cerpen, kemudian apa saja nilai-nilai atau amanat dalam cerpen. Hari ini kita akan mengeksekusi, mencari ide-ide untuk membuat sebuah cerpen. Nah, dalam proses eksekusi ini tentunya nanti akan saya ajarkan bagaimana cara-cara mencari ide, kemudian ide tersebut di breakdown, diturunkan menjadi sebuah kerangka yang nantinya bisa dibuat sebagai unsur-unsur dalam membuat sebuah cerpen yang utuh sekaligus unik. Zahra memang suka yang unik, bagus, kreativitasnya tinggi. Sebelum pembelajaran ini dimulai, ketua kelas silahkan memimpin doa. Silakan ya, mohon maaf, bukan silahkan tapi silakan tanpa H yang baku. Ketua kelas di sini Mbak Chelsea yang paling berbeda, tidak satu rumpun dengan teman-temannya. Silakan dipimpin doa. Sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya Bapak adakan presensi terlebih dahulu, bukan absen ya yang baku. Absen itu tidak masuk. Bapak bacakan absen. Biasanya seperti itu atau bukan? Ya. Ya, yang benar presensi. Justru itu kehadiran, bukan kebalikannya. Kalau absen tidak hadir ya. Ya. Desti, Hadir. Afika, Hadir. Zahra, Hadir. Alfi Rahma, Hadir. Nadia, Hadir. musuh dari Liverpool, Chelsea, Saya. Rifka, Hadir. siapa namanya? Failin. Pak? Failin. Failin, Ulfa, Rizka, Sally. Hadir. Iya, alhamdulillah hadir semua 100%. Pembelajaran kita hari ini kemarin sudah bahas unsur intrinsik cerpen. Maka berikutnya saya analogikan mencari ide itu sama seperti berbelanja. Di berbagai store, minimarket, pasar tradisional disediakan bahan-bahan mentah atau komposisi. Setiap ada penugasan, Bapak selalu mengulang dan menegaskan bahwa ide yang kalian punya itu sebenarnya tidak terbatas. Misalkan teks prosedur kompleks, anak-anak hanya terjebak pada ide membuat KTP, mengurus KK, membuat kartu pelajar, padahal tips atau prosedur itu luas. Kalau dihitung, ide yang terkumpul bisa ratusan bahkan ribuan. Contohnya yang jarang terpikir, tips tidur secara nyenyak, bukan dengan nyenyak ya. Tips berperilaku yang bisa membahagiakan orang tua, atau eksposisi. Anda membuat eksposisi
Eksposisi itu terdiri dari argumen, kemudian argumen itu harus didahului dengan opini. Opini Anda bisa beropini tentang ribuan hal. Misalkan sesuatu yang sedang booming hari-hari ini, akhir-akhir ini, yakni pemilihan presiden. Anda menilai sisi baiknya, Anda menilai manfaat yang bisa didapat dari adanya sistem demokrasi ini. Itu hanya di presiden. Anda bisa menilai banyak hal, ratusan bahkan. Belum lagi hal yang lain. Maka dari itu saya tegaskan, ide itu selalu ada ribuan, ada banyak. Seperti halnya komposisi yang disediakan di pasar tradisional ataupun pasar modern. Anda bisa berbelanja ide dengan cara apa saja. Kalau Mas Demas itu orangnya introvert atau ekstrovert? Introvert ya. Setiap orang berjenis introvert, ekstrovert itu selalu punya daya gempur. Daya gempur itu bakat yang terpendam dalam dirinya. Kalau ekstrovert biasanya daya gempurnya sering ditunjukkan. Kalau introvert sering dipendam. Nah, kalau orang introvert, bagaimana cara mencari idenya? Ketika Mas Demas termenung, biasanya orang introvert lebih sering termenung dalam kondisi tertentu, entah duduk di tempat yang ia sukai ataupun bersandar di suatu yang membuat ia nyaman, bukan sosok yang berkerudung tapi ada di kasur gitu, di tempat atau yang ada bantalnya. Biasanya muncul ide ya Dev ya. Paling sering kalau Demas muncul idenya bagaimana? Saat sedang melakukan apa? Mungkin lihat YouTube gitu Pak, tiba-tiba muncul ide. Nah, dengan cara berliterasi. Berliterasi tidak hanya membaca, bisa melihat, mendengar, merasakan, merenungi, meresapi, itu literasi. Kadang taraf meresapi itu taraf yang paling tinggi. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu, unsur resapan itu biasanya bisa mendapatkan banyak wawasan atau pengetahuan dari sesuatu yang diresapi. Mas Demas menonton YouTube, kemudian ada resapan di situ. Terakhir, dengan cara apa lagi? Saya Pak, Ya, Ugut. dengan cara mendengarkan musik. Dengan cara mendengarkan musik. Biasanya musik bergenre apa? Genre Beraliran. Ada pop, pop. metal, rap, hip hop. Pop. Pop ya. Oke. Dapat ide setelah dengerin lagu pop. Biasanya lagu dari siapa yang Ugut suka? Dari Virgon. Iya, mentang-mentang mau nyanyi Virgon, dia bilang lagu dari Virgon yang disukai. Baik, Mbak Pugut dengan senang hati menjadi relawan untuk menyanyikan lagu Virgon, ingin membuktikan Anda semua ini bisa dapat ide enggak gitu ketika selesai mendengarkan lagu dari Virgon. Kalau Virgon yang nyanyi udah bosen ya, tinggal klik di HP udah terdengar. Tapi kalau Pugut dan Desti yang nyanyi itu momen langka sekali, akan terulang mungkin 1 abad lagi terulangnya, tidak akan pernah terulang karena gak laku. Karena jarang nyanyi maksudnya. Silakan nanti anak-anak ya, setelah mendengarkan Ugut dan Desti bernyanyi, kemudian Mbak Lia menyisipinya dengan puisi, Anda tulis ide yang muncul. Ide Anda ingin membuat cerita tentang apa? Setelah mendengarkan mereka berdua bernyanyi dan Mbak Lia membaca puisi.
Nah, setelah Anda mendengar lagu yang dibawakan Mbak Pugut dan Mbak Desti, Anda tulis, saya terpikir tema sebuah cerpen tentang keikhlasan seseorang setelah menerima perpisahan. Jadi tema-tema itu tidak lebih dari 10 kata ya. Keikhlasan seseorang setelah menerima perpisahan. Atau doa baik seorang pelajar terhadap orang yang ditinggalkan. Doa baik seorang pelajar terhadap orang yang ditinggalkan. Ada 8. Itu temanya. Anda tulis seperti itu, temanya maksimal 10 kata. Kemudian alur, latar, amanat, sudut pandang, dan tokohnya itu nanti saja sambil berjalan. Yang penting ketika mendengarkan lagu Anda terbesit tema apa. Manfaatkan kebebasan berpikir, mustaqilum fil fikri. Kebebasan Anda berpikir seluas mungkin, ada ide ribuan tadi sudah kita bahas. Jadi jangan stuck di satu sisi saja. Silakan Mbak Pugut dan Mbak Desti, Mbak Lia juga bisa menempati panggung yang sudah disediakan. Di tempat pertama aku menemukan hatiku datang di tempat ini, tapi ku dengan yang lain. Suara yang selalu ku kenal itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru. Aku pun terdiam, gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah, persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan terlama kita di sampingmu. Berkali-kali di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari bicaraku, takkan mungkin mengerti semua rasa yang kini ku miliki. Yang ada ternyata yang menerima kekurangan, dan ku memandang dunia. Andai dulu ku begitu banyak cerita yang berwarna, semua tak mampu membuat indah rasanya. Aku ingin melukis dunia dengan pelan. Di tengah hujannya tak mau berhenti. Meski lewat luka, melangkah melawai badai di hati. Sekali kini aku lebih berarti, dan akhirnya aku lihat diri ini mengucap melawan sepi. Akan selalu ada kata selamat, dan setiap kata selamat tinggal. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan, dan
mendengarkan lagu tersebut, Anda terpikir atau terlintas tema tentang apa? Bisa ditulis di kertas yang sudah Bapak bagikan. Yang suka tema horor bisa menyisipkan horor, komedi, romance, pendidikan, religi, atau fantasi. Fantasi itu yang nggak mungkin. Setelah dengar lagu itu saya terpikir, andai ada seorang ratu bertemu pangeran, dia dapat warisan tahta kerajaan. Berarti temanya tahta kerajaan yang didapatkan oleh Ratu Chelsea. Nah, setelah tema Anda dapatkan ya, tidak lebih dari 10 kata, tulis alurnya. Alurnya akan pakai alur maju, mundur, atau campuran. Alur itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya alur? Ada twist, biasanya gitu anak-anak zaman sekarang. Plot, ya, plot itu alur, jalannya cerita. Latar, bahasa Inggrisnya setting. Latar itu ada tempat dan waktu. Kalian jelaskan, kalian tulis juga tempat dan waktunya, misal di istana, atau di sekolah, atau di asrama. Nanti amanatnya cerita yang Anda bangun ingin mengajarkan hal baik apa? Amanat ada 5, apa saja? Nilai moral, nilai sosial, budaya, 2 lagi agama, 1 lagi moral, sosial, budaya, agama. Anda sekolah ini apa? Tujuannya? Pendidikan. Ada 5 itu ya. ya. Siapa yang maju duluan? Failing sudah? Chelsea? Nadia? Silakan. Siapa terlebih dahulu? Iya, Dolanda. Ya, Sukowono terlebih dahulu. Bisa jadi kolega. Jadi tema cerpennya itu
ketabahan seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Alurnya maju, terus latar tempatnya rumah sakit, amanatnya tabah dalam menerima keadaan, sudut pandangnya orang ketiga, tokohnya jingga, raja, ayah, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya perjalanan waktu seseorang untuk memahami sebuah keikhlasan. Alurnya mundur, latarnya itu sekolah, sekolah kayaknya sama rumah sakit. Amanatnya itu cobalah untuk memahami sekitar kita biar kita bisa cobalah untuk mencari tahu tentang sekitar kita agar kita bisa memahaminya dengan baik. Jadi kita tidak terlalu sakit. Sudut pandangnya 3, tokohnya siapa ya? Alfi, Bapak Ibu, sama Agus. Kira-kira judul yang sesuai dengan tema cerpen milik Zahra. Apa namanya tadi? Perjalanan seseorang untuk menerima sebuah keikhlasan. Memahami sebuah keikhlasan. Terakhir, ya Rifka sekaligus tadi sudah mencoba mengerjakan tugas dengan secara sistematis. Coba yang sebentar lagi secara bebas, secara anti mainstream. Barusan mengerjakan tugasnya dengan mainstream ya. Saya harus mencari ini, ada aturannya. Sebentar lagi Mbak Rifka akan memberikan sebuah penampilan. Nanti Anda langsung terpikir tema cerpen apa, tidak usah ditulis, langsung jawab saja. Mbak Rifka akan membacakan dulu, setelah itu akan setelah membacakan tugasnya, Mbak Rifka akan membacakan potongan ayat dalam Al-Quran. Masya Temanya selalu ada kata selamat tinggal dalam setiap kata selamat. Alurnya campuran, latarnya suasana sedih, kalau tempatnya enggak banyak. Terus amanatnya mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi, sudut pandang orang ketiga, sama tokohnya dan Raisa, ayah, ibu, tidak. Selalu ada kata selamat tinggal setelah ada kata selamat. Selamat bayi seorang bayi lahir, selamat tinggal bayi tersebut sudah pergi. Jadi akan selalu seperti itu kehidupan. Ya. Oke, sekarang anak-anak pakai penugasan yang tanpa aturan, bebas. Sekarang Mbak Rifka silakan bacakan potongan ayat Al-Quran. Nanti Anda mendapat ide apa setelah mendengar ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Berkata, innana sesungguhnya kami amanna telah beriman, faghfirlana maka ampunilah kami. Jadi setelah mendengar itu, saya terpikir, ini sebentar lagi kalian ya, saya terpikir ingin membuat cerpen tentang orang yang sibuk menyalahkan diri sendiri sampai lupa dan mengurangi menyalahkan orang lain. Biasanya kalau orang dalam sebuah tim gitu ya, nanti Anda akan masuk ke kehidupan di balai desa, di sekolah, kepanitiaan. Biasanya di kepanitiaan itu kalau ada problem, masalah, sibuk saling menyalahkan. Nah, yang ini ketika sudah dengar ayat ini, oh iya ya, sibuknya si tokoh itu sibuknya menyalahkan diri sendiri saja. Jadi judulnya saya beri kaca atau cermin. Si tokoh ini lebih sibuk bercermin daripada melihat orang lain. Kalau Anda terpikir tema cerpen apa setelah mendengar ayat tersebut? Ya, Afika. Temanya apapun masalahnya Allah selesaikan. Wah, apapun masalahnya kembalilah kepada Al-Quran. Temanya. Nah, ada pertanyaan, silakan jawab. Siapa yang bisa menjawab ya? Boleh ulang. Ya, pertanyaannya, apa kaitan cerpen dengan Al-Quran? Mengapa harus ada contoh pembacaan Al-Quran dalam materi cerpen? Apa kaitannya? Ngapain gitu dibacain Al-Quran? Padahal belajarnya cerpen. Karena di Quran banyak sejarah. Nah, yang keras. Karena di Quran banyak sejarah. Contohnya sejarah yang menceritakan apa? Sejarahnya Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Maryam, Nabi Maryam, Bunda, Bunda Maryam, Bunda Maryam, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, penurunan Nabi Adam ya, di bumi dan lain sebagainya. Cerita-cerita itu ada di Al-Quran. Jadi kitab suci manapun ada ceritanya. Cerpen itu cerita yang fiktif. Ada dibebaskan, tidak harus fakta. Kalau fakta berat ya. Terima kasih banyak. Sebentar lagi kita akan menutup pembelajaran ini dengan permainan. Terima kasih Mbak Rika, tepuk tangan untuk Mbak Rika. Sebelumnya, coba simpulkan bersama supaya Anda berhasil menemukan ide cerpen yang bagus. Bagaimana caranya? Setelah melewati semua ini, cara yang pertama supaya seseorang berhasil menciptakan cerpen yang bagus, mencari referensi atau inspirasi. Inspirasinya senyaman mungkin sesuai kebiasaan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah kerangka, susunlah kerangka. Temanya apa, tokohnya siapa ya, amanatnya apa ya, latarnya di mana saja, gitu. Buat kerangka terlebih dahulu. Yang ketiga, tadi harus diresapi. Ikutkan emosi, perasaan, pikiran Anda untuk hanyut ke dalam cerita yang akan Anda bangun. Yang keempat, sisipkan nilai-nilai. Kalau ada nilai-nilainya bagus nggak tadi? Teman-temannya 4 orang yang bacakan itu ada pembelajarannya semua. Bagus atau tidak? Bagus. Dan yang kelima, susunlah dengan majas-majas dan penulisan yang tepat. Majas itu bahasa yang didandani, diberi gaya. Ada 58 jenis. Sekarang yang mau bermain, nanti satu orang yang pilihkan jawabannya. Jawabannya dari teman-teman. Yang mana kira-kira gitu ya? Siapa yang mau mewakili memilihkan? Ya, Vika, silakan. Pencet-pencet aja.
Gitu ya. Pencet layar. Kita mulai nih. Jawabannya dari setelah sini. Silakan. Waktunya tinggal berapa itu? Apa jawabannya? Bahkan Dewa sendiri pun nggak tahu jawabannya. Alur. Lagi ya. Apa ya? Apa? Tema mana? Apa nama tema? Apa? Amanah. Di sini amanah. Yeay. Ada ininya ya. Dengan perilaku yang satu diajari sesuatu. Inilah. Watarka, coba. Iya, di VIP, di ruang VIP. Intrinsik. Oke, bagus. Sisa 2 lagi. Ekstrinsik. Ekstrinsik. Bukan eksternal ya. Terakhir, harus benar. Mengikuti halakoh dengan sukacita. Justin mengikuti halakoh dengan penuh sukacita. Latar sih ya. Suasana kan Wes, bagus ya. Justin itu ikuti ini benar. Contoh itu sama dengan perwatakan. Berarti jawabannya iya. Tadi oh ya, satu lagi terakhir. Sudah benar itu tadi. Selamat gini ya, biar di video. 100%. Skornya 5/5. Baik, terima kasih Mbak Afika. Nah, sampai di rumah nanti hati-hati pulangnya anak-anakku sekalian. Kemudian minggu depan Bapak ingin melihat cerpen utuh yang sudah Anda buat. Tadi hanya kerangkanya, minggu depan cerpennya utuh ya, dikumpulkan. Sesuai, boleh ganti tema, boleh tetap pakai yang itu. Nah, sudah refleksi barusan, apa saja unsur intrinsik dari cerpen atau cerita? Nah, itu dia. Nikmati masa-masa kalian di sekolah ini, masa yang tidak akan terulang. Hanya 3 tahun kurang beberapa bulan di sekolah ini, karena semua kejadian, semua masalah, semua kebaikan yang Anda terima itu akan menjadi cerpen bagi kehidupan Anda nanti. Cerpen yang belum terabadikan. Maka dari itu sekali-kali abadikan, jangan menunggu tugas. Kalau iseng gabut, tulislah cerpen. Apa itu gabut? Bukan. Anak-anak sering dibilang gabut, tapi nggak tahu artinya. Galau, buta.
gaji buta. Gabus itu orang yang kerja tapi gak melakukan pekerjaannya gitu, makan gaji buta. Jadi orang yang bingung nyari kerjaan itu disebut gabut. Terima kasih banyak. Silakan ditutup dengan doa. Tadi Mbak Chelsea, sekarang Mbak Nadia depannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mas Demas. Baik. Bapak Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.